terkait dengan tata cara pelaksanaan tawaf, yang mana di pertemuan terakhir kita telah membahas bahwa memulai tawaf itu adalah dari Hajar Aswad. Dan tata cara memulai tawaf dari Hajar Aswad ini ada 3 cara. Mulai dari yang pertama mencium Hajar Aswad, kalau tidak bisa mengusap Hajar Aswad kemudian mencium tangan yang diusap tadi, atau berisyarat saja tanpa harus mencium tangannya. Nah, setelah kita mengetahui tata cara melaksanakan atau memulai tawaf, maka kita akan lanjutkan dengan apa yang harus dilakukan ketika tawaf. Di dalam pelaksanaan tawaf tidak ada bacaan atau tidak ada hadis, satu hadis pun yang menjelaskan tentang bacaan dan doa khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seseorang ketika tawaf dia boleh berzikir, ketika tawaf dia boleh baca Quran, ketika tawaf dia boleh ibadah-ibadah yang lain. Bahkan tawaf ini sifatnya longgar. Seseorang yang ketika tawaf kemudian merasa capek, dia boleh duduk istirahat sebentar, lalu kemudian melanjutkan tawafnya kembali. Atau kemudian ketika dia tawaf dia kehausan, maka dia minum dulu. Atau ketika dia tawaf dia lapar, dia makan dulu. Ini tidak ada masalah selama dia tidak keluar dari masjid. Adapun bacaan yang biasanya ada di buku-buku praktek haji ataupun umroh, biasanya ada buku praktek haji atau umroh itu tebal bukunya. Kalau kemudian dibuka, maka sering disebut pada putaran sekian membaca ini. Ketika melihat makam Ibrahim harus membaca ini. Ketika melihat ini harus membaca itu, dan begitu seterusnya. Maka yang seperti ini tidak didapati adanya tuntunan baik dari Nabi SAW maupun dari sahabat-sahabatnya. Sehingga bacaan-bacaan khusus seperti itu hendaknya tidak perlu untuk dilakukan. Dan hal ini juga akan merepotkan banyak sekali jamaah umroh atau haji. Karena apa? Pada saat pelaksanaan umroh sibuk untuk melihat buku yang ada. Dan tidak bisa meresapi doa atau bacaan zikir atau bacaan Quran yang dia baca. Jadi seperti itu. Lalu kemudian ketika ini dia lihat ini putaran sekian harus baca ini. Ini putaran sekian harus baca ini. Mana makam Ibrahim? Oh, itu makam Ibrahim. Sudah lihat, baru kemudian baca, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga sangat menyulitkan. Maka tidak jarang ada kemudian jamaah umroh, biasanya jamaah umroh atau bahkan jamaah haji yang kemudian terpisah dari rombongannya karena sibuk untuk melihat buku tersebut. Intinya ikhwas sekalian, tidak ada bacaan khusus dalam pelaksanaan ibadah yang namanya tawaf. Jadi sekali lagi dia bisa berdoa, dan diutamakan seseorang ketika tawaf itu kalau dia tidak zikir, dia tidak baca Quran, dia memperbanyak dengan doa. Sambil tawaf kemudian kita berdoa. Atau kalau tidak kita sambil berzikir, kita subhanallah, Allah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan seterusnya, la ilaha illallah, dan seterusnya. Nah, kemudian penting juga untuk diperhatikan ketika pelaksanaan tawaf, hendaknya memperhatikan agar tidak masuk kepada hijir Ismail. Apa itu hijir Ismail? Hijir Ismail adalah lengkungan di sisi Ka'bah. Kenapa kok lengkungan ini ada? Bagaimana sejarahnya? Itu nanti akan kita jelaskan di pembahasannya nanti. Tetapi untuk mengetahui di mana lengkungan itu yang dimaksud, di gambar sudah ada di situ, saya cantumkan. Hijir Ismail itu Ka'bah, di depannya ada makam Ibrahim. Kemudian kalau dari gambar itu kita lihat di sebelah kanannya. Di sebelah kanan ada seperti lengkungan itu yang disebut dengan hijir Ismail. Orang yang melaksanakan tawaf tidak diperbolehkan masuk di dalam lengkungan itu, nggak boleh. Nggak boleh, dia nggak boleh masuk di dalam lengkungan. Kan di situ antara Ka'bah dengan lengkungan itu seperti ada celah. Dan celah ini besar, celahnya itu cukup besar. Maka kita nggak boleh masuk di celah tersebut. Kalau di zaman sekarang, insya Allah tidak akan bisa. Walaupun kita mau masuk misalkan, tidak akan bisa. Karena di celah itu sudah ada pintunya, dan di situ biasa sudah ada polisi yang menjaga. Kalaupun kita mau masuk, harus masuk dari sisi sebelah satunya. Jadi seperti itu. Nanti terkait dengan lengkungan ini, apa sejarahnya, kenapa kok harus ada lengkungan, itu nanti akan kita bahas di pembahasan khusus tentang bagian-bagian Ka'bah, insya Allah.
Terus kemudian saat pelaksanaan tawaf tidak ada bagian Ka'bah yang harus disentuh atau diusap kecuali satu, yakni rukun Yamani. Di pembahasan awal kita sudah membahas tentang Hajar Aswad, apa yang harus kita lakukan. Pada saat pelaksanaan tawaf tidak ada bagian dari Ka'bah apapun yang harus kita sentuh, tidak ada. Bahkan kalau kemudian kawan-kawan sekalian pergi ke sana, nanti ada apa istilahnya, billboard atau apa ya namanya, yang nyala-nyala itu, yang apa ya istilahnya, billboard ya, betul ya, yang seperti ada layar yang bisa berganti-ganti kayak begini, cuma besar gitu dan berwarna gitu loh. Ya itulah pokoknya. Nah, di situ ada tulisan dari berbagai macam bahasa. Ditulis bahwasannya apa? Tidak disarankan atau tidak ada tuntunannya mengusap bagian-bagian Ka'bah. Itu. Jadi seperti itu. Karena memang dari bagian Ka'bah ini gak ada yang harus diusap kecuali satu pada saat tawaf ya. Pada saat tawaf. Hanya satu, yakni rukun Yamani. Nanti kita akan bahas apa itu rukun Yamani. Nah, kalau kemudian kita lihat dari Ka'bah, Ka'bah itu punya 4 sisi atau 4 sudut, 4 sudut. Sudut yang pertama, yang paling dekat dengan pintu Ka'bah itu sudut Hajar Aswad. Yang ada Hajar Aswadnya. Pokoknya yang paling dekat dengan pintu Ka'bah itu namanya Hajar Aswad. Kemudian kita jalan ke arah berikutnya, dan harus kita ketahui tawaf itu berputarnya apa? Putarnya itu melawan arah jarum jam. Jadi kalau kita melihat gambar ini, putaran tawaf itu melawan arah jarum jam. Baik. Kemudian sisi yang berikutnya, kalau kita berjalan ke arah kanan dari sudut Hajar Aswad, itu ada rukun Iraqi atau sudut Iraqi. Sudut Iraqi ini yang mengarah ke negeri Irak. Kemudian ada berikutnya, kita melewati Hijr Ismail, kemudian sampai di sudut berikutnya yang disebut rukun Syami. Rukun atau sudut-sudut ini sama sekali nggak ada untuk perlu kita sentuh, nggak ada. Apalagi bagian-bagian Ka'bah yang lain, nggak ada. Nah, kemudian setelah berlanjut berikutnya, baru nanti kita akan berjumpa dengan yang namanya rukun Yamani. Rukun Yamani. Nah, maka di situ saya tulis, adapun jika tidak dalam keadaan tawaf, maka akan ada bagian-bagian yang hendaknya dituju. Saya tidak menulis bagian-bagian yang harus diusap, enggak. Tapi ada bagian-bagian Ka'bah yang mesti kita tuju kalau tidak tawaf. Di antaranya Hijr Ismail, Multazam, dan lain-lain. Nanti akan kita bahas di pembahasannya khusus insya Allah setelah pembahasan umroh ini selesai. Jadi seperti itu. Nah, ketika seseorang sudah sampai di rukun Yamani, maka disunnahkan untuk mengusap rukun Yamani tersebut. Nah, kalau sulit, maka boleh ditinggalkan dan tidak perlu memberi isyarat dengan cara apapun, karena tidak ada dalil memerintahkan seperti itu. Nah, pada prakteknya nanti, pada saat kita sampai di pelataran Ka'bah nanti, akan sangat banyak kaum muslimin yang kemudian pada saat, dan ini bahkan dari Indonesia juga sama, sering saya lihat, pada saat sampai di sudut rukun Yamani itu, mereka kemudian mengatakan Bismillah Allahu Akbar, ada yang kemudian Bismillah Allahu Akbar, ada yang seperti itu. Dan ini sama sekali tidak ada tuntunan. Rukun Yamani, pokoknya sudut yang searah dengan Hajar Aswad itu hanya cukup diusap, tidak ada bacaan apapun, cukup diusap begitu saja. Kalau nggak bisa, kita lewati tanpa harus berisyarat apapun. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Salim bin Abdullah an abihi, dari bapaknya, yakni sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia mengatakan, lam aran nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal bait illa ruknain al-yamaniyain. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian Ka'bah kecuali 2 rukun. Maksudnya kecuali 2 sudut. Gak ada dari bagian apapun yang beliau usap kecuali cuma 2. Itu. Apa itu? Disebutkan di dalam hadis ruknainil yamaniyain, 2 rukun Yamani. Maksudnya 2 rukun Yamani ini, 1 rukun Yamani dan 1 rukun Hajar Aswad. 2 ini saja yang beliau usap. Makanya tadi saya sampaikan di awal, tidak ada satupun bagian Ka'bah yang mesti kita usap-usap, tidak ada. Tidak ada yang kita usap, tidak ada yang kita cium, tidak ada sama sekali. Kecuali 2 yang diusap, apakah rukun Yamani atau rukun Hajar Aswad. Nah, kemudian di sini saya tuliskan, rukun Yamani adalah salah satu sudut dari Ka'bah yang mengarah ke negeri Yaman. Di bagian ini seorang muslim hendaknya mengusapnya saat tawaf jika bisa.
Harus diingat bahwa mengusap rukun yamani adalah tanpa mencium. Jika tidak memungkinkan, maka tidak perlu mengusapnya. Nah, di situ saya cantumkan gambar. Ya. Jadi di mana Hajar Aswad dan di mana rukun yamani. Kemudian di gambar satunya itu gambar yang lebih jelas. Kalau kemudian kita melihat gambar ini, jangan ada yang menyebut ini Hajar Aswad, bukan. Jangan ada yang menyebut ini rukun Hajar Aswad, bukan. Karena seperti yang saya sampaikan di awal, sudut atau kiswah Ka'bah, selimutnya Ka'bah itu punya corak yang pernah saya sampaikan di pertemuan terakhir. Ada corak yang di sudut Ka'bah itu ada corak yang menyambung. Bisa dilihat di situ coraknya nyambung, kelihatan enggak itu di gambar itu? Kelihatan ya? Ada corak yang menyambung begini, tidak putus-putus. Itulah yang disebut dengan sudut rukun yamani. Adapun sudut Hajar Aswad, maka corak emasnya itu putus-putus. Nanti bisa diperhatikan. Cuma nggak saya cantumkan di sini di gambar ini. Nah, setelah kemudian kita sampai di rukun yamani, kita mengusap. Apakah ada bacaan khusus antara sudut rukun yamani sampai ke sudut Hajar Aswad? Ini baru ada bacaan khusus. Jadi hanya di sini saja, kawan sekalian. Hanya di sini saja. Ada bacaan khusus. Apa itu bacaannya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi bacaan khusus pada saat pelaksanaan tawaf hanya ini saja. Dan ini pun hanya dilakukan dari sudut rukun yamani sampai Hajar Aswad. Nanti setelah lepas dari Hajar Aswad, bebas. Mau doa, mau zikir, mau baca Quran, mau ini dan sebagainya, bebas. Jadi seperti itu. Nah, setelah sudah sampai dari rukun yamani, kita bergerak kembali menuju Hajar Aswad. Ketika sudah sampai Hajar Aswad, maka disitulah dihitung sebagai satu putaran pertama. Jadi ketika kita memulai tawaf, itu mulai dari Hajar Aswad, sudut Hajar Aswad, kita bergerak terus berputar seperti itu, kemudian sampai di rukun yamani, kita mengusap, kalau nggak bisa kita lewatkan, kemudian sambil membaca Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya sampai selesai, sampai di sudut Hajar Aswad, itulah yang disebut dengan putaran pertama tawaf. Nah, ketika sudah sampai di Hajar Aswad, maka gimana? Kita lakukan kembali seperti yang kita lakukan di putaran pertama. Yakni apa itu? Kalau kita bisa, kita cium Hajar Aswad. Kalau nggak bisa, kita usap, kemudian kita cium tangan kita. Kalau nggak bisa juga, berarti kita berisyarat lagi. Dan begitu seterusnya, ikhwas sekalian, sampai di putaran yang ketujuh. Penting untuk diingat juga, ikhwas sekalian, bahwasannya apa? Pada saat pelaksanaan tawaf, dan ini sering saya sampaikan juga kepada jamaah umrah, pada saat pelaksanaan tawaf, hindari yang namanya dokumentasi menggunakan HP dan yang lain sebagainya. Itu tidak usah. Karena apa? Tawaf ini adalah ibadah. Tawaf ini adalah ibadah. Jangan kemudian kita mengotori ibadah tersebut dengan apa? Sibuk mengabadikan momen. Biasanya orang-orang suka mengatakan seperti itu. Saat mengabadikan momen, karena nggak tahu lagi kapan bisa kesini. Tidak usah. Kita ibadah juga, kita ibadah bulan Ramadan. Enggak juga kemudian kita sibuk lagi puasa nih, gitu. Enggak ada, gitu. Enggak terus kemudian kita mengatakan nanti tahun depan enggak tahu lagi ketemu Ramadan apa enggak ada, gitu. Jadi enggak perlu, mas sekalian, gitu. Nah, kemudian di sini saya sampaikan, jika memungkinkan untuk mengusap, maka hendaknya mengusap. Kemudian setelah itu cukup membaca Allahu Akbar tanpa ada bismillah. Sebagaimana yang kita bahas di pertemuan terakhir, bahwasannya pada saat memulai tawaf, seseorang hendaknya mengucapkan bismillah wallahu akbar. Lalu dia jalan. Nanti di putaran kedua, di putaran ketiga dan seterusnya, dia cukup mengatakan Allahu Akbar. Sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis yang disampaikan oleh sahabat Jabir, bahwasannya apa? Fa idza ata 'alal hajar istalamahu wa kabbar. Ketika Nabi SAW sampai di Hajar Aswad, maka beliau mengusap dan bertakbir. Jadi cukup seperti itu. Nah, setelah menyelesaikan 7 putaran, dan pada saat putaran ke-7, jadi pada saat putaran ke-7, sudah ini sekarang putaran ke-7.
Sampai di Hajar Aswad kita sudah nggak ada lagi yang namanya Bismillah Wallahu Akbar berisyarat dan lain sebagainya, sudah tidak ada. Jadi berisyarat itu hanya pada saat putaran pertama sampai terakhir. Pada saat putaran ketujuh ini sudah selesai, kita putaran ketujuh tidak ada lagi berisyarat kepada Hajar Aswad. Setelah kita selesai, maka pelaksanaan tawaf yang 7 kali itu sudah selesai. Tapi apakah sudah selesai semuanya seperti itu? Tidak. Ada beberapa sunnah-sunnah yang mesti dilaksanakan. Yang pertama adalah apa? Mendatangi makam Ibrahim dengan membaca apa? Wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Jadi ikhwas sekalian, ibadah umrah ini jika kita laksanakan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, bacaannya itu pendek-pendek. Pendek-pendek. Kalaupun ada bacaan yang panjang, itu bacaan yang sudah biasa kita dengar. Coba ya, mulai dari kita niat umrah, bacaannya pendek. Ketika kita bertalbiyah, bacaannya panjang tapi sudah kita kenal, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Ketika kita tawaf gak ada bacaan khusus. Bacaan khusus pun bacaannya Rabbana atina dan seterusnya. Setelah selesai tawaf, kita menuju makam Ibrahim, kita membaca wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Pendek-pendek bacaan. Jadi menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu memberikan keringanan kepada kita dalam urusan ibadah. Nah, apa yang disebut dengan makam Ibrahim? Kalau kita lihat kembali di halaman 23, di halaman ke-23, di yang halaman paling awal, makam Ibrahim itu letaknya hampir searah dengan pintu Ka'bah, hampir. Nggak lurus-lurus pintu Ka'bah, enggak. Jadi kalau ini pintu Ka'bah, dia agak geser sedikit. Dan bangunan makam Ibrahim itu nampak jelas. Jadi seperti ada bangunan memanjang begitu, warnanya kuning. Nampak jelas. Dia jauh dari Ka'bah itu mungkin sekitar 4 meter kali ada, kalau tidak salah. Kalau tidak salah saya sekitar itu. Atau mungkin lebih, ya, atau mungkin lebih. Jadi itu yang disebut dengan makam Ibrahim. Maka selesai kita dari sudut Hajar Aswad. Kalau kita lihat gambar di halaman 23 itu, selesai dari rukun Hajar Aswad, kita akan bergerak menuju makam Ibrahim. Menuju ke arah makam Ibrahim. Sambil kita mengatakan wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Sampai di situ. Kemudian di sini saya sampaikan, makam Ibrahim bukan bermakna bukanlah makam dalam makna kuburan. Sebagian kaum muslimin masih meyakini bahwasannya apa? Di Masjid Nabawi ada kubur Nabi SAW. Di Masjidil Haram ada kubur Nabi Ibrahim AS. Buktinya apa? Ada makam Ibrahim. Enggak. Kalimatnya itu maqam. Maqam. Makanya kuburan dalam bahasa Arab itu bukan disebut dengan maqam, tapi disebut dengan apa? Maqbarah. Maqbarah artinya tempat kubur. Maqam di sini maknanya apa? Melainkan tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Jadi jadi Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu kan bangunan Ka'bah itu kan tinggi. Nabi Ibrahim tidak sampai, maka apa? Beliau menginjak sebuah batu untuk kemudian meletakkan batu berikutnya di atas bangunan Ka'bah. Nah, batu yang diinjak itulah yang kemudian disebut dengan maqam Ibrahim. Kemudian batunya itu apakah sebesar itu yang kuning itu yang saya tunjukkan di gambar itu? Enggak. Batunya itu ada di dalamnya. Batunya itu ada di dalamnya. Hanya saja ditutup supaya apa? Tidak ada orang yang kemudian berusaha nyari-nyari berkah di situ. Karena tidak ada keharusan untuk mengusap benda ini. Tidak ada. Nah, dahulu posisi makam Ibrahim ini sangat dekat dengan Ka'bah. Jadi bukan jauh begitu. Namanya batu yang dijadikan pijakan oleh Nabi Ibrahim, berarti posisinya mesti dekat dengan Ka'bah, kan gitu. Tidak mungkin jauh kayak gitu, tidak mungkin. Dekat. Lah terus kenapa kok kemudian sekarang jauh? Pada saat pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, karena kaum muslimin ini jumlahnya makin banyak, akhirnya apa? Oleh sahabat Umar bin Khattab dimundurkan makam Ibrahim ini. Dan pada saat itu nggak ada yang berani protes. Kalau zaman sekarang ini dimundurkan lagi, itu loh, wah perang langsung.
Kalau ini zaman sekarang ini dimundurkan lagi, maka sampai sekarang makam Ibrahim tetap pada saat itu, tetap pada posisinya. Apa yang kita lakukan di sini? Apa yang kita lakukan dengan makam Ibrahim? Seseorang disunnahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di situ. Dengan posisi seperti apa? Dengan posisi dia memposisikan makam Ibrahim ada di depannya, kemudian di belakang makam Ibrahim ini Ka'bah. Bisa dibayangkan tidak itu? Ya, jadi kalau misalkan bingung bisa dilihat lagi di gambar di halaman 23. Jadi kalau kita mau melaksanakan sholat di makam Ibrahim, berarti kita menghadap makam Ibrahim, kemudian apa? Di belakang makam Ibrahim Ka'bah. Bisa difahami berarti posisinya seperti apa? Baik. Apa yang kita laksanakan? Kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat. Nah, jadi situ saya sampaikan, sholat ini dilaksanakan dengan memposisikan dirinya di depan makam Ibrahim dan Ka'bah, sehingga makam Ibrahim ada di antara dirinya dan Ka'bah. Makam Ibrahim ada di antara dirinya dengan Ka'bah. Jika tidak bisa, maka dia bisa sholat di bagian mana saja di Masjidil Haram. Jadi para ulama mengatakan bahwa kalau tidak bisa, dan ketika nanti pelaksanaan tawaf dilakukan, kalau kemudian kawan-kawan sekalian pergi ke sana, maka apa? Yang mengerti hadis ini banyak. Sehingga kalau misalkan kita tidak bisa melaksanakan tawaf searah dengan makam Ibrahim, para ulama mengatakan bisa sholat di bagian masjid manapun. Tapi kalau misalkan saya melaksanakan umroh, saya usahakan harus bisa. Caranya gimana? Kita mencari tempat yang paling jauh tapi masih lurusan dengan makam Ibrahim. Jadi misalkan ini makam Ibrahim ini letaknya di tiang kamera ini misalkan. Kemudian Ka'bah itu di belakangnya sana. Maka saya akan cari lurusan ini tapi jauh ke belakang sana. Walaupun sudah jauh seperti itu masih ramai. Masih ramai. Karena yang tahu hadis ini juga banyak. Jadi seperti itu. Dan kawasan ini pasti ramai. Tapi apa? Saya sampaikan di sini penting. Jangan sampai kaum muslimin sengaja berada di dekat makam Ibrahim ketika lintasan tawaf sedang ramai. Kalau tidak ramai saya nggak masalah. Tapi kalau sedang ramai nggak boleh. Apalagi membuat pagar hidup sehingga menghalangi lintasan tawaf. Pagar hidup itu gimana maksudnya? Jadi misalkan ini makam Ibrahim ya. Misalkan ini makam Ibrahim. Kemudian ada 1 orang sholat di situ, 4 orang yang lain jaga sambil pegangan tangan. Ketika ada yang tawaf di itu supaya dia tidak melewati di sini. Yang seperti ini nggak boleh, dan ini bentuk kedzaliman kepada kaum muslimin yang lain. Karena lintasan tawaf padat. Ya. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, jika ada yang melaksanakan sholat di dekat makam Ibrahim, sedangkan pada saat itu lintasan tawaf sedang penuh, maka tidak mengapa jika menginjak kepalanya ketika dia sujud. Jadi sampai seperti itu. Karena apa? Ini orang zalim. Yang zalim bukan yang tawaf. Yang tawaf ya karena memang tempatnya penuh, makanya tawafnya sampai ke situ. Justru yang salah adalah yang sholat ini. Ikhwan sekalian, dari kalimat beliau kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya apa? Tidak selalu perbuatan baik itu dianggap baik jika dilaksanakan di tempat yang salah dan di waktu yang salah. Jadi harus ada pedoman. Nggak bisa terus kemudian, wah berarti ini tidak senang dengan sholat. Bukan gitu. Bukan begitu. Sama seperti begini. Kita selesai dari sholat isya misalkan, bubar. Kemudian ada orang yang sholat pas di pintu masjid. Pas di pintu keluar sini. 1 di situ, 1 di situ, 1 di situ. Apakah kita akan kita memarahi orang yang sedang sholat? Karena sholatnya enggak. Sholatnya benar. Cuma posisi dan waktunya yang tidak tepat. Jadi seperti itu. Maka jangan kemudian, sama seperti mencium hajar aswad yang kemarin kita bahas. Mencium hajar aswad boleh, silahkan. Tapi kalau kemudian caranya harus menyakiti kaum muslimin, salah. Bukan mencium hajar aswadnya yang salah, tapi menyakitinya itu yang salah. Jadi seperti itu. Jadi diingat-ingat, jangan kemudian kita memaksakan diri jika lintasan tawaf pada saat itu sedang penuh. Kemudian, pada saat pelaksanaan sholat, apakah ada bacaan-bacaan atau ada surat-surat khusus yang kita baca? Ada. Apa itu? Pada rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dengan surat Al-Kafirun. Subhanallah, mudah sekali pelaksanaan. Jadi tidak disuruh rakaat pertama surat Al-Fatihah dengan surat Yasin. Tidak, sulit itu loh. Kelamaan.
Ringan sekali. Al-Fatihah, surat Al-Kafirun. Gak ada, saya yakin gak ada kaum muslimin yang gak hafal surat Al-Kafirun. Pada rakaat kedua, apa? Membaca Al-Fatihah dengan surat Al-Ikhlas. Subhanallah, mudah sekali pelaksanaan. Mudah, cepat. Jadi hanya 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Jabir radhiyallahu an, bahwasannya apa? Beliau mengatakan kana yaqra'u fir rak'ataini qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat yang berikutnya qul huwallahu ahad. Baik. Setelah selesai dari sini, apakah selesai? Belum. Masih ada sunnah yang lain berikutnya. Apa itu? Meminum air Zam-Zam. Nah, kalau posisi kita di sekarang ya, terakhir saya pergi kemarin, kalau posisi kita itu berada di lurusan makam Ibrahim yang seperti tadi saya sampaikan, walaupun agak jauh misalkan, maka selesai dari sholat tinggal menoleh ke arah belakang. Maka di situ sudah banyak tempat-tempat minum air Zam-Zam. Kalau di sisi lain saya kurang memperhatikan. Tapi kalau di sisi itu, yang tadi saya sampaikan, sudah selesai kita sholat, kita menoleh ke arah belakang, itu sudah banyak tempat-tempat minum air Zam-Zam. Ya. Kita berangkat ke sana. Kemudian apa? Yang Nabi SAW lakukan, beliau minum air Zam-Zam. Setelah itu apa? Beliau menyiram sebagiannya di atas kepala. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Jabir, bahwasanya beliau mengatakan, "Tsumma dhahaba ila Zam-Zam." Nabi SAW pergi ke Zam-Zam. Dan Zam-Zam di tempat Zam-Zam dahulu dengan tempat Zam-Zam sekarang beda. Kalau yang Nabi SAW pergi ini langsung ke sumurnya. Kalau sekarang sumurnya sudah ditutup. Ya. Saya lupa tahun berapa sumur Zam-Zam itu ditutup. Kalau tidak salah tahun 60-an itu masih dibuka. Masih dibuka tahun 60-an. Kenapa kok kemudian ditutup? Karena pada saat sumur Zam-Zam itu disedot, sering macet. Ketika dibongkar, isinya itu koin semua. Karena apa? Banyak yang lempar koin kemudian bikin permohonan di situ. Ada juga yang kirim surat, ada yang, pokoknya banyak sampahnya ketika disedot itu. Makanya ditutup permanen. Bahkan ada yang sholat menghadap ke arah sumur Zam-Zam. Zaman itu. Makanya melihat mudaratnya semakin banyak, sumur Zam-Zam kemudian ditutup. Lalu kemudian hanya disedot begitu saja dan dialirkan ke aliran-aliran yang sudah diatur. Nah, fasyariba minha, maka Nabi SAW minum dari sumur Zam-Zam tersebut, wasabba ala ra'sihi, kemudian beliau tuangkan Zam-Zam itu di atas kepala. Jadi seperti itu. Nah, ikhwas sekalian, hal ini berlaku baik untuk laki-laki maupun wanita, sama. Karena Nabi SAW tidak membedakan, dan pada saat beliau tawaf, pelaksanaan tawaf ini juga dilaksanakan oleh para wanita. Adapun kadar penyiramannya, maka disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak terlalu banyak. Nggak usah kita bawa botol 1,5 liter itu diisi penuh terus kemudian jangan juga, itu loh. Dikarenakan apa? Jika terlalu banyak, maka akan membuat lantai masjid menjadi basah, jadi becek. Gitu. Dan menyusahkan jamaah yang lain. Gitu. Karena jamaah yang lain juga pasti akan datang ke tempat itu untuk minum, jadi susah akhirnya. Tetapi jika ada daerah yang memang disiapkan khusus untuk melakukan hal ini, maka silahkan saja jika menyiramnya dalam jumlah yang banyak. Biasanya ada tempat-tempat pengisian atau tempat-tempat minum Zam-Zam itu yang sudah ada seperti apa ya bahasanya, seperti selokan yang ditutup dengan besi yang ada celah-celahnya. Saya tidak tahu istilahnya apa itu. Jadi sudah seperti ada celah atau ada selokannya begitu. Itu. Kalau kemudian kita buang di situ nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau kemudian tongnya itu yang tong-tong kecil itu. Tong-tong kecil itu, kalau kemudian kita tuangkan terlalu banyak, maka akan jadi becek. Dan kalau sudah becek, biasanya di situ petugasnya itu ngomel-ngomel. Karena dia harus ngepel terus gitu. Dia jadi jengkel. Gitu. Walaupun itu tugasnya, tapi sebaiknya kita jangan menyusahkan dirinya. Gitu. Terus apa makna dari penyiraman ini? Gitu. Apakah ada makna khusus? Apakah karena Nabi SAW kepanasan dan sebagainya? Tidak ada.
tidak dijelaskan. Maka harus diyakini ini adalah praktek di antara praktek-praktek sunnah dari Nabi SAW. Maka kita ikuti. Cukup kita ikuti, kita ambil, kita siram. Sudah, selesai segitu saja. Apa maksudnya, apa maknanya kita nggak tahu. Allahu a'lam. Kemudian satu lagi, ikhwas sekalian, pada saat pelaksanaan minum zam-zam, maka zam-zam ini air yang luar biasa berkah. Maka kalau kita mau mengambil berkah, silahkan ambil berkah dari air zam-zam. Bagaimana caranya? Pengambilan berkah dari air zam-zam ini adalah dengan cara kita minum. Sebelum kita minum, maka kita hendaknya mengucapkan doa. Hal ini dilakukan juga oleh Nabi SAW, oleh para sahabatnya, dan juga para ulama-ulama yang datang setelahnya. Banyak di antara para ulama yang kemudian, di antaranya seperti Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau berdoa. Di antara doanya, beliau mengucapkan dua nama ulama, cuma saya lupa. Beliau berdoa ketika mau minum zam-zam, ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu seperti yang Engkau berikan kepada ulama ini dan ini. Kemudian beliau minum. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilmu yang luar biasa besar. Jadi di antara kebiasaan para ulama. Makanya kenapa kok kemudian para ulama bisa berdoa seperti itu? Karena Nabi SAW bersabda, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu bergantung dengan orang yang mau minum, atau bergantung dengan orang yang meminumnya. Maka kalau ada orang yang minum hanya supaya ingin hausnya hilang, itu aja yang dia dapat. Dia kepingin supaya apa? Dia minum itu supaya kemudian penyakit yang ada di badannya Allah Subhanahu wa taala hilangkan. Maka dia akan dapatkan itu. Dan sudah banyak kisah-kisah orang yang kemudian minum air zam-zam lalu Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dari penyakit ini dan itu. Banyak kisahnya itu. Maka silahkan orang-orang yang kemudian mau minum, kemudian dia berdoa. Ya, jadi seperti itu. Terus kemudian, apakah seseorang yang minum air zam-zam diperbolehkan untuk minumnya dengan berdiri? Maka hal ini diperbolehkan. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Ali radhiyallahu an, bahwasannya sahabat Ali radhiyallahu an pernah melihat Nabi SAW minum air zam-zam dengan berdiri. Jadi khusus untuk air zam-zam diperbolehkan minum dengan berdiri. Setelah itu, setelah selesai kita dari minum, kemudian kita sudah tuangkan air ke atas kepala, maka apa? Mendatangi Hajar Aswad kembali. Ini kalau bisa. Mendatangi Hajar Aswad kembali, kemudian mengusapnya. Kalau sulit, boleh berisyarat dan tidak perlu menciumnya. Ini jika memungkinkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Jabir, bahwasanya beliau mengatakan, "Tsumma raja'a ila rukni fastalamahu summa kharaja minal babi ila safa." Bahwasanya Nabi SAW setelah minum air zam-zam itu beliau kembali ke rukun, maksudnya rukun Hajar Aswad, beliau mengusapnya, kemudian beliau keluar dari pintu menuju safa. Nah, ikhwas sekalian, cuma dalam prakteknya jika hal ini dilakukan akan sangat sulit. Kenapa? Karena pilihannya dua. Apakah kita balik ke arah Hajar Aswad dengan jalan yang pendek tapi lawan arus, atau ngikutin arus cuma muternya jauh, sehingga kalau seandainya memang sulit ditinggalkan pun tidak masalah. Karena kalau kemudian kita lihat kembali di halaman 23 itu, katakanlah posisi kita di belakang Maqam Ibrahim, ya. Posisi kita di belakang Maqam Ibrahim. Kalau kita mau kembali ke Hajar Aswad, berarti kita harus melawan arus manusia. Ini sulit sekali. Kalau enggak, berarti kita ngikuti arus manusia, tapi muternya jauh. Seperti satu kali tawaf. Maka kalau kemudian sulit, memang nggak bisa dilaksanakan, apalagi kalau dalam rombongan yang banyak, lebih baik nggak usah dilaksanakan. Nah, setelah dari hal itu, ya, dengan selesainya langkah terakhir ini, maka telah selesailah rangkaian ibadah tawaf. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita bahas terkait dengan masalah sa'i. Selesai dari pembahasan sa'i nanti, baru kemudian kita akan bahas terkait dengan bagian-bagian Ka'bah yang mesti kita datangi, atau mesti kita usap kalau perlu kita usap, atau kita harus berdoa dan bagaimana tata caranya. Nanti insya Allah akan kita bahas di pembahasan khusus. Baik. Sampai di sini, kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau ada hal yang ingin diskusikan,
terkait dengan pembahasan tadi atau di luar dari pembahasan tadi, kalau ada dipersilakan. Silakan kalau ada. Silakan. Mana? Iya. Waalaikumsalam. Jadi ditanyakan, bukankah di Ka'bah itu dibubuhi minyak wangi, sedangkan orang yang sedang berihram itu tidak diperbolehkan menyentuh minyak wangi. Betul, bahwasannya Ka'bah itu diberikan minyak wangi, tapi hanya di bagian Hajar Aswad. Gitu. Dan di sampingnya yang disebut dengan multazam. Dua itu aja. Adapun rukun Yamani enggak. Gitu. Enggak di itu. Kenapa kok kemudian dikasih seperti itu? Karena apa? Dan terkait dengan pertanyaan tersebut, jangankan minyak wangi itu masih ada, begitu selesai sholat berjamaah, itu orang-orang akan langsung nempel semua di situ. Ada yang mengusap, ada yang ini dan sebagainya. Maka apa? Minyak wangi itu akan hilang dengan sendirinya. Itu. Walaupun baunya masih ada, tapi apa? Minyak wangi itu sudah tidak ada di situ. Itu. Jadi sudah tidak ada ya, sisa bekas-bekasnya dikit. Gitu. Dan pengusapan Hajar Aswad dan juga multazam ini pada saat tawaf atau pengusapan multazam pada saat tawaf ini juga tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu hanya mengusap Hajar Aswad dengan rukun Yamani. Dan dua hal ini sangat jarang sekali dikasih minyak wangi. Kalaupun dikasih minyak wangi, maka minyak wangi itu sudah hilang. Dan kalaupun dikasih minyak wangi, yang sering saya lihat, yang dikasih minyak wangi itu di bagian putihnya itu. Kan Hajar Aswad itu kan gimana ya? Jadi seperti ada lapisan perak di luarnya itu, warnanya perak. Itu aja yang dikasih minyak wangi. Dalamnya itu biasanya enggak. Gitu. Makanya orang ketika mencium Hajar Aswad itu kok wangi, karena di bagian luarnya itu. Tapi kalau bagian dalamnya enggak. Gitu. Jadi seperti itu. Dan kalaupun di dalamnya dikasih minyak wangi, kita pun nggak akan bisa mengusapnya karena orang sudah ramai nempel di situ. Adapun bagian yang lain tidak. Karena apa? Bagian yang lain dari Ka'bah itu semuanya ditutupi dengan kiswah Ka'bah, selimut Ka'bah itu. Jadi nggak ada yang kemudian diusap minyak wangi di bagian-bagian itu tersebut. Silakan kalau ada yang lain, satu lagi. Iya. Assalamualaikum. Tergantung. Kalau misalkan saya sendirian, saya bisa mencari celah dan jalan untuk kembali ke Hajar Aswad tanpa menyakiti orang yang lain. Saya tahu arahnya. Cuma masalahnya kalau rombongan ini sulit. Kalau sendiri saya bisa, sendiri-sendiri atau saya bawa satu orang misalkan, atau paling banyak 3 orang, itu bisa. Saya arahkan nih jalannya ke sini, ke sini, ke sini. Itu tidak akan mengganggu dan tidak akan tabrakan dengan orang tawaf. Ada jalurnya. Cuma kalau rombongan itu yang sulit. Sulit sekali. Karena rombongan itu kan biasanya nggak akan lurus-lurusan begini, nggak akan seperti kereta api gitu loh, nggak akan kayak gitu. Rombongan itu kan selalu bulat begitu biasanya. Kalau sudah bulat begini pasti akan tabrakan dengan jamaah tawaf. Selalu seperti itu. Makanya kalau memang kita nggak bisa dan mau mutar satu kali lagi nggak ada masalah. Karena tawaf sudah selesai. Jadi nggak terus kemudian berarti tawafnya jadi 8 kali, enggak. Karena tawaf kita sudah selesai. Jadi seperti itu. Tapi Bapak sekalian, nanti kita lanjutkan di pembahasan yang berikutnya.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.